Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami channel Media Skriptura. Hari ini kita akan kembali di dalam renungan pagi hari yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Sahabat Kristus, di dalam kamus Alkitab LAI mendefinisikan orang-orang kudus sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Paulus mengalamatkan surat-suratnya kepada orang-orang kudus, yang berarti orang-orang Kristen. Renungan pagi hari ini, pengudusan. Hari ini adalah tentang arti pengudusan, proses dan aspek yang terdiri dari sisi kematian dan sisi kehidupan. Sisi kematian dalam pengudusan, Allah harus berurusan dengan kita pada sisi kematian dan sisi kehidupan. Pengudusan menuntun kedatangan kita ke tempat kematian, tetapi banyak di antara kita menghabiskan waktu di sana sehingga kita menjadi tidak sehat rohani. Selalu ada pergumulan berat sebelum pengudusan terwujud. Sesuatu di dalam kita menolak tuntutan-tuntutan Kristus. Bila Roh Kudus mulai menunjukkan kepada kita makna pengudusan, pergumulan itu segera dimulai. Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Sahabat Kristus, dalam proses pengudusan, Roh Allah akan menelanjangi saya sampai tidak ada yang tersisa, kecuali diri saya yang sesungguhnya, dan itulah tempat kematian. Apakah saya bersedia menjadi diri saya sendiri dan tidak lebih dari itu? Apakah saya bersedia tidak mempunyai sahabat, ayah, saudara, dan tidak mempunyai kepentingan diri, hanya siap untuk kematian? Itulah persyaratan yang dituntut untuk pengudusan. Tidak mengherankan bila Yesus bersabda di dalam Matius 10 ayat 34, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sahabat Kristus, disinilah tempat pergumulan itu timbul, yaitu ketika banyak di antara kita menjadi bimbang. Kita menolak untuk dipersatukan dengan kematian Yesus Kristus. Kita berkata, hal ini terlalu keras, pasti Dia tidak menuntun itu daripadaku. Tuhan kita itu memang keras, dan Dia menuntun hal itu dari kita. Apakah saya sedia meniadakan diri saya hingga menjadi saya saja? Apakah saya cukup berketetapan untuk melucuti diri dari semua pendapat sahabat, dari pendapat saya sendiri tentang diri saya? Apakah saya bersedia dan bertekad untuk menyerahkan diri saya sepenuhnya seperti adanya kepada Allah? Jika saya bersedia, maka Dia akan segera menguduskan saya sepenuhnya, dan hidup saya akan bebas dari semua kecenderungan dan keterikatan terhadap apapun kecuali Allah. Sahabat Kristus, bila saya berdoa, "Tuhan, tunjukkanlah makna pengudusan bagiku," saya percaya Dia akan menunjukkannya kepada saya. Itu berarti dijadikan satu dengan Yesus. Pengudusan bukanlah sesuatu yang ditaruhkan Yesus ke dalam diri saya. Pengudusan ialah Dia sendiri di dalam saya. 1 Korintus 1 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Amin. Demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu.
yang mengingatkan kami kembali agar kami Tuhan menyadari pentingnya hidup kami ini untuk selalu kudus di hadapan-Mu. Engkau telah mati menguduskan kami di kayu salib dengan darah-Mu yang tercurah, mengampuni, menebus kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami menghargai pengudusan-Mu, dan ajar kami untuk selalu belajar Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami saat pagi hari ini, siapapun yang mendengarkan renungan ini, agar kami senantiasa semakin hari semakin bertekad untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kami dipakai Tuhan. Hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.